Seperti halnya antara sholat subuh dan zuhur ada jedah. Demikian juga antara maghrib dan isya menurut kaul jadid ada jedah, ada pemisah. Ini kebanyakan orang-orang kampung salah di dalam memahami kaul jadid. Ini perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak melakukan azan sebelum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Sekarang masuk bab salat, tepatnya salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wal maghribu lan salat maghrib ai salatuha tegese salat maghrib wa summiyat lan den arane apa salat bidzalika kelawan mengkono maghrib alasane li fi'liha krana ngelakoni ing salat waqtal ghurubi ing dalem waktu surupi srengenge. Maksude ai akiba waqtil ghurubi tegese ing dalem sause atau ing dalem ngiring-ngiringi waktune surup. Kenapa ini ditafsiri ay akiba waqtil ghurub? Li'annaha la yadkhulu waqtuha illa akiba waqtil ghurubi. Karena salat maghrib itu tidak masuk kecuali setelah lewatnya terbenamnya matahari atau setelah terbenamnya matahari. Jadi waktu maghrib itu masuknya bukan pada saat terbenamnya, akan tetapi setelah terbenamnya matahari baru masuk waktu maghrib. Jadi menyebut waqtal ghurub, padahal yang dimaksud akibah di sini adalah termasuk majas mursal alakohnya mujawarah. Karena ghurub dengan akibah dengan setelahnya itu adalah berdampingan. Jadi boleh menyebut ghurubnya saja walaupun yang dimaksud adalah setelahnya. Ini termasuk mimbabi majas mursal alakohnya mujawarah atau karena berdampingan. Ini sama seperti ibarat di dalam bab sujud wala yakfi imsa surasihi maudhi'a sujudihi bal yatahamalu. Tidak cukup menyentuhkan kepala ke tempat sujudnya, akan tetapi harus menekan kepala. Ini kalau diartikan secara harfiah kayaknya salah. Sebab roksi, kepala itu bukanlah anggota sujud. Tidak cukup menyentuhkan kepala ke tempat sujud. Jangankan disentuhkan ke tempat sujud, ditekan pun tetap tidak sah. Jadi yang dimaksud imsasu roksihi adalah imsasu jabhatihi. Tidak cukup menyentuhkan dahinya ke tempat sujud. Nah, ini termasuk majas mursal. Jadi menyebut kepala tapi yang dimaksud adalah jabhah atau dahi. Sebab ini kalau diartikan secara lafdiyah, secara harfiah, berarti kalau sujudnya pakai kepala dengan cara menekan berarti sah. Padahal tidak sah sekalipun ditekan. Sebab roksun, kepala itu bukan termasuk anggota sujud. Yang termasuk anggota sujud adalah jabhah atau dahi. Jadi ini menyebut kepala tapi yang dimaksud adalah dahi. Mimbabi majas mursal alakohnya mujawarah. Karena kepala dengan jabhah itu berdampingan.
Jadi boleh menyebut kepala tapi yang dimaksud adalah jabhah atau dahi. Wa waktuha utawi waktuni maghrib iku wahidun siji. Wa utawi waktuha iku ghurubus syamsi surupi srengenge. Maksude ai akiba wakti ghurubis syamsi. Tegese ing dalem sause waktu surupi srengenge. Mergo ghurubus syamsi terbenamnya matahari itu adalah bukan masuknya waktu maghrib. Sebab masuknya maghrib itu setelah terbenam. Oleh karena itu di sini menyimpan mudhof ai akiba waqti ghurubis syamsi. Ai bijami ikorsiha tegese kelawan sekabiani bunderani syamsi. Waktunya maghrib hanya satu. Jadi di dalam maghrib di sini tidak ada waktu fadilah, tidak ada waktu ikhtiar, tidak ada waktu jawaz. Jadi waktunya maghrib itu masuk setelah terbenamnya matahari. Terbenam secara keseluruhan. Jadi bulatnya matahari, bundarnya matahari harus masuk secara keseluruhan. Wala yadurrulan ora bahayani apa baqa'u syu'ain tetepi sorot ba'dahu ing dalem sause huruf. Wa bimigdari ma yu'adzinu lan kelawan kira-kira oleh adzan sapa sakhs. Ai sakhsu tegese awa-awaan wa yatawaddau lan wudu sapa sakhs. Au yatayammamu utawa tayammum sapa sakhs. Wa yasturu lan nutupi sapa sakhs al aurata ing aurat. Wa yuqimulan ngomati sapa sakhs as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa sakhs khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Jadi waktunya maghrib itu mulai masuk setelah terbenamnya matahari dan seukuran waktu secukupnya adzan, secukupnya wudu atau tayamum, secukupnya menutupi aurat, secukupnya qomat sholat dan secukupnya sholat 5 rakaat. Yang dimaksud 5 rakaat adalah sholat maghrib 3 rakaat kemudian ditambah 2 rakaat ba'diyah. Wa qawlu utawi dawi musannif wa bimigdari ila akhir iku sakitun gugur apa qawluhu fi ba'di nusakhil matni ing dalem sebagiani piro-piro redaksine kitab matan kitab dasar. Fa ining kodo mongko lamun dadi entek dadi tutup apa al migdaru ukuran atau kira-kira al madzkuru kang den tutur kharaja mongko metu apa waktuha waktune maghrib. Ketika ukuran di atas secukupnya adzan, secukupnya wudu atau tayamum, secukupnya menutupi aurat, kemudian qomat salat, kemudian sholat 5 rakaat, maka kharaja waktuha, keluarlah waktunya maghrib. Artinya waktu maghrib sudah habis. Wa hadza utawi ikilah khuruju waqtiha bingqita'il miqdaril madhkur wal qawlu yaiku pendapat al jadidu kang anyar, qaul jadid. Wal qadim utawi qaul qadim warajjahahu lan ngunggulaken ing al-qadim sapa an-Nawawi Imam Nawawi iku anna waqtaha sutuhuni waktuni maghrib iku yamtaddu dadi dawa apa waktuha ila maghribi syafaqi tumeka marang surupi miko al-ahmari kang abang. Apabila ukuran di atas sudah habis maka keluarlah waktu maghrib itu menurut qaul jadid. Sedangkan menurut qaul qadim waktunya maghrib itu memanjang
sampai terbenamnya mega merah. Pun saya tegaskan kembali, fa in qadal miqdarul madhkuru kharaja waqtuha wa hadha huwal qaulul jadid. Jika ukuran tersebut sudah habis, yakni secukupnya adzan, kemudian wudu, menutup aurat dan iqamah, kemudian sholat 5 rakaat, itu sudah lewat, maka keluarlah waktu maghrib, ay wasorot hina idzin qadaan, dan sholat yang dilakukan setelah habisnya waktu tersebut maka menjadi qadha. Wa illam yadkhul waktul isya'i, ini yang jadi poin, sekalipun waktu isya belum masuk. Nah, di dalam dawuh fa in qadal miqdarul madhkur kharaja waqtuha wa hadha huwal qaulul jadid, disinilah banyak orang yang salah di dalam memahami. Dipikir dengan habisnya waktu atau dengan lewatnya waktu adzan, wudu, kemudian nutupi aurat, kemudian iqamat, kemudian sholat 5 rakaat, sudah keluar waktu maghrib, dianggap langsung isya. Padahal di dalam kitab Al-Bajurinya disebut wa illam yadkhul waktul isya'i, meskipun waktu isya belum masuk, waktunya maghrib sudah habis. Jadi menurut kaul jadid, waktunya maghrib tidak bersambung dengan isya, akan tetapi ada jedah. Ini yang ada di kitab Bajuri. Kemudian di dalam kitab Hasyiatul Jamal lebih jelas lagi, fa idza madha qadru dzalika kharaja waqtul maghribi 'alal jadidi wa la yadkhulu waqtul isya'i illa bi maghibi syafaqil ahmar fayakunu baina waqtayhima fasilun kama baina subhi wad dhuhri intaha ha'lam. Jadi ketika ukuran adzan, ukuran wudu, kemudian nutupi aurat, iqamah dan sholat 5 rakaat itu sudah lewat, maka keluarlah waktu maghrib menurut kaul jadid. Wala yadkhulu waktul isya'i illa bibaghi bisyafaqil ahmar. Cuma waktu isya tidak masuk kecuali dengan terbenamnya mega merah. Fayakunu baina waqtaihima fasilun. Jadi di antara waktu isya dan maghrib terdapat fasil, terdapat jedah waktu. Kama baina subhi wa dhuhri, seperti halnya antara sholat subuh dan dhuhur ada jedah. Demikian juga antara maghrib dan isya menurut kaul jadid ada jedah, ada pemisah. Ini kebanyakan orang-orang kampung salah di dalam memahami kaul jadid. Kesimpulannya, ketika matahari sudah terbenam, ditambah waktu secukupnya untuk adzan, melakukan wudu, menutupi aurat, melakukan iqamah, melakukan sholat 5 rakaat, maka dinyatakan kharaja waqtul maghribi 'alal jadidi. Artinya waktu maghrib sudah dinyatakan habis menurut qaul jadid. Akan tetapi sekalipun waktu maghrib sudah habis, wala yadkhulu waqtul isya'i illa bimaghibi syafaqil ahmari. Waktu isya baru dikatakan masuk pada saat mega merah sudah terbenam. Jadi dengan demikian menurut qaul jadid waktu maghrib tidak bersambung dengan awal isya. Jadi antara maghrib dan isya masih ada jedah waktu alias maghrib